bisa lihat Bapak di apa di manusia. Wow. Ini lecturer. ya. Ya, ini ruangan saya. Profesor nih, profesor. Ini ruangan saya. Ini ruangan saya semua. Ini ruangan saya. Jadi saya katakan begini sama pasien yang ada di ruangan ini, manusia punya hati, punya empedu, punya ini nampak Pak, nampak? Nampak. Ini punya pankreas. Nah, kalau hati itu kotor, maka empedunya bisa rusak. Sementara empedu kerjanya untuk memberikan penggumpalan kolesterol, trigliserida, pelaju endap darah. Hati ini punya dua, kiri dan kanan. Di sini namanya pemeriksaan laboratoriumnya namanya SGOT, di sini namanya SGPT. Ini namanya serum glutamik oxaloacetic transamin dengan serum glutamik piruvik. Nah, jadi proses ini akan diserap sama dia punya empedu. Empedu ini akan menyimpan menjadi, kalau dia tidak kurang sayur, kurang buah, dia akan beku dan menjadi batu empedu. Yes. Nah, gitu ya. Jadi makanya saya bilang ini butuh spirulina, saya bilang begitu. Jadi ini perlu aegisik. Kalau sudah fungsi hatinya menurun, itu orang jadinya payah tidur, emosinya meledak-meledak, badannya gatal, buang air kecil, buang air besar susah. Ya, jadi kamu harus ganti ini, cuci ini semua pembuluh darahnya dengan Life Extra karena mengandung nitrit oksid dan L-arginin. Dan itu mesti cuci. Ini mesti cuci dan kamu harus baguskan lagi. Dia punya empedu supaya empedunya bersih. Itu kamu pakai spirulina supaya spirulina itu membangun namanya siontin dan Tutup suara tertutup. Mic. Suara tertutup. Pak Muklis, buka balik di mic. Buka mic. Pak Muklis. Pak Muklis buka mic. Pak Muklis buka mic. Tadi tidak sengaja tutup mic. Pak Muklis. Oke. Jadi waktu di sini di empedu, di pankreas, sampai di sini baru closing seniji banyak, Pak. Nah, sewaktu di sini di pankreas, saya kata bahwasannya pankreas itu mamaknya penyakit. Kalau kamu tak bisa bereskan ini ginjal, semua nih jantung nih mesti harus hancur semua. Nah, ini mesti hancur dia semua. Dia mesti hancur dia semua. Nah, jadi untuk kalau ini Pak Tio, saya yang closing Kalmak ini saya dari sini. Kalmak saya dari sini. Jadi untuk betuli tulang saya dari sini. Baik, saya masukkan dari pankreas. Saya bilang pankreas itu punya dua fungsi. Pankreas itu dia punya dua fungsi. Pertama dia punya dua fungsi hormon di dalamnya. Satu namanya adrenalin dan eksorin. Saya bilang begitu sama pasien. Insulin, adrenalin, adrenalin dan eksorin. Kalau adrenalin itu gunanya untuk menghasilkan insulin, tapi dia berhubungan dengan otak. Dia berhubungan dengan otak, namanya cerebellum. Dia berhubungan dengan cerebellum. Jadi dia punya hormon di sini, tapi dia bergabung sama, pankreas. Jadi setelah pankreas itu rusak, dia adrenalin rusak, nah kamu harus disuntik insulin. Harus dikasihkan obat diabetes karena insulin itu tidak bisa dihasilkan. Jadi setelah itu saya confirm dengan Dokter Sukma, bagaimana sebenarnya pankreas itu bisa jalan. Dia jawab sama saya satu aja dan saya insya Allah closing kemarin seniji. Dia kata kalau mau Bapak mampu, Bapak cari satu macam yang bisa menjalankan eksorin. Loh, saya bilang eksorin kah? Saya bilang kan iya, karena hormon ada dua,
adrenalin dan eksorin. Insulin ya. Kalau eksorinnya bisa jalan, itu pasien bisa keluar dari diabetes. Diam saya, dan saya carilah. Saya diam, saya bahas eksorin. Rupanya eksorin itu hormon yang akan mengubah lipid, lemak, minyak, lipid menjadi lipase. Lipase menjadi lipid. Yang kedua amilase, itu nasi, karbohidrat, dan segala macam dia rubah menjadi energi. Glukosa bisa dirubah menjadi glikogen. Kenapa mesti begitu? Mereka itu akan dibaca oleh tubuh. Jadi kalau nasi, minyak, lemak, sama glukosa itu tubuh tak bisa baca. Karena di dalam sel itu ada namanya lisosom dan ribosom. Jadi lisosom tidak bisa urai, tidak bisa makan, itu namanya glukosa atau karbohidrat. Dia cuma bisa baca namanya amilase, yang kedua ada glukogen, ya, dan kedua yang selanjutnya ada lipid. Kalau itu tidak terurai, dia tak bisa. Makanya pankreas itu rusak, terakhirnya gara-gara eksorin rusak, sehingga sel-sel alfa dan beta itu tidak bisa lagi terperbaharui dengan meiosis dan mitosis, dan bahkan bisa menimbulkan metastase atau kerusakan yang panjang di sekujur tubuh, sehingga badan menjadi kering, usus menjadi rusak, dan mata bisa menjadi buta. Jadi bagaimana caranya? You harus masukkan katalis, saya bilang gitu. Kamu harus masukkan katalis yang mempunyai 3.000 katalis, saya bilang enzim. Loh. Nah, kalau kamu baca, itu di dalam satu situs mengatakan bahwasannya katalis yang dibutuhkan manusia per hari adalah 5.000. Nah, tunjukkan sama saya katalis yang ada di Indonesia ini yang mampu mencapai 5.000. Dia urai cari di browsing, nggak ada. Yang ada cuma di Elkendi saya sebutkan ada satu nama Seniji, saya bilang. Dia punya 3.000. Kalau kamu minum 10 hari aja, kamu bisa mendapat 30.000 yang dibutuhkan sel induk daripada tubuh, saya bilang. Nah, jadi sel induk itu harus makan karena ada 17 lebih macam komponen yang ada di dalam sel, dia akan makan semua. Nah, jadi selanjutnya maka dari situ saya ngambil kesimpulan untuk mengurai hasil laboratorium pasien dengan memantau HbA1c. Nah, begitu saya perhatikan HbA1c-nya yang harus di bawah 6, ada yang 11, ada yang 12, ada yang 13. Wah, saya kata kalau sudah HbA1c-nya rusak, saya tak pandang kadar gula darah. Saya cuma lihat itu ada HbA1c. Kalau lewat dari 6, berarti eksorin kamu rusak. Kamu sudah rusak pankreasnya sekian %. Jadi saya harus bagaimana? Saya tak penting dengan kolesterol. Saya tak penting dengan pengendapan darah dan fungsi hati. Kamu mesti masukkan ini. Kamu mesti masukkan pankreas ini dengan katalis enzim segera, saya bilang. Kalau tidak, seluruh tubuhmu hancur dalam sekejap. Baguslah Pak. Saya belilah, saya pesanlah. Tapi itu harganya saya bilang 5 juta. Saya bilang untuk 2 bulan setengah. Pasien kata, wah mahal kali Pak. Saya senyum. Mahal mana katalis sama enzimmu, saya bilang, sama pankreas. Pankreas lah Pak, katanya. Ya udah, kamu mesti keluar itu duit. Kamu harus jadi begitu 5 hari mereka minum Seniji. Mereka kata, kenapa Seniji baik Pak, katanya begitu. Seniji itu baik karena dia diambil dari 4 alam, 4 musim, 4 daratan, dari buah yang berasal dari 4 musim, 4 alam, 4 daratan, dan jadi saya bilang itu ada macam ragam dan tak pernah ada orang jumpa itu buah. Saya bilang itu mesti kamu diambil, dipigmentasi. Kalau dipigmentasi selama 1 bulan, itu mesti buah itu udah tinggal lagi serbuk. Tapi dipigmentasi selama 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, itu benda bisa masih ada dan bisa menghasilkan enzim yang baiklah di tubuh. Nah, jadi selanjutnya pasien ya sasarannya nggak lagi menengah ke bawah. Itu ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada farmasi. Yang saya sampaikan, saya bincang dari status masalah yang ada. Maka saya bilang Seniji dengan Life Extra itu adalah satu gabungan yang paling mantap untuk saya ditambah sama laktos. Supaya mereka
keluar, dan saya bilang ini tak akan lama kamu minum. Kamu minum 2 sampai 3 bulan, nanti itu selesai kamu tak usah minum. Kamu jaga pola makan, tak boleh makan MSG, kamu tak boleh makan ayam putih, kamu tak boleh makan mecin, kamu tak boleh makan ikan dalam kolam. Supaya tubuhmu tuh tak beracun lagi dan sel-sel kamu tuh hancur, saya bilang.